Shalom semua. Saya mau menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online Army of God Kalimantan. Welcome home. Ya, hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan tanah hati kami Tuhan untuk menjadi tanah hati yang subur, agar setiap firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah manis Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan jadikan kami pelaku firman, bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran. Selamat beribadah. Terlepas, gue semau telah terhempas.
sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu. Kau Allah yang Maha Peduli. Seluruh hidupku ini milik-Mu. Semua dapat terjadi-Mu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku. Selalu menyertai-Ku. Air mata di sukacita, Tuhan pulihkan semua. Bukan teguh berdiri melayani-Mu. Kau Allah yang Maha Peduli. Seluruh hidupku ini milik-Mu. Semua dalam kendali-Mu. Yes, Lord. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertai-Ku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Bukan teguh berdiri melayani-Mu. Kau Allah yang Maha Peduli. Yes, Lord. Kami tahu Engkau Allah yang terus menyertai kami. Engkau Allah yang setia buat setiap kami. Apapun kondisi hari ini yang terjadi atas setiap kami. Kami tahu Tuhan terus memegang hidup kami. Dan sebagaimana kami ada hari ini, itu semua hanya karena kemurahan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau terus menjadi anak-anak muda yang teguh berdiri buat Tuhan, yang teguh melayani Tuhan. Sampai kami memutih rambut kami tetap Army of God. Thank you Jesus, biar siang hari ini Engkau yang memateraikan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap firman yang ditaburkan. Biar tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur. Setiap hal bisa kami tangkap karena kami tahu ini adalah suara-Mu, ini adalah kebenaran firman-Mu. Biar hati kami terbuka, hidup kami siap dikoreksi, siap diubahkan. Kami mau melesat bagai anak panah di tangan-Mu. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Begitu sukacita hari ini bisa melayani Army of God Kalimantan. Saya percaya hari ini ada banyak anak-anak muda yang mendengarkan dari seluruh penjuru Kalimantan. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan ada yang di luar Kalimantan juga mendengarkan live streaming ini. Tapi hari ini kalau saya terutama mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani kalian semua di tempat ini semua hanya karena anugerah. Amin. Dan kalau hari ini kalian tetap masih mendapatkan kesempatan untuk melayani orang-orang di sekitar kalian, ataupun mungkin masih bisa melayani lewat CG-CG yang ada, tetap bisa mengembalakan anak-anak CG walaupun secara online, tahukah itu juga berkat, itu juga sebuah anugerah. So buat kalian anak-anak muda se-Kalimantan, tetaplah melayani dengan sungguh-sungguh, tetap melayani, berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena di masa-masa online ini pun Tuhan tetap mengurapi, Tuhan tetap bekerja di dalam setiap ministry kita. Amin. Nanti waktu sudah kembali masa normal, kita mau berikan berkali-kali lipat buat Tuhan. Kita mau menyampaikan rindu, rasa kangen kita untuk setiap orang-orang yang kita layani biasanya, untuk jemaat yang ada, dan juga untuk Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal buat setiap kita Army of God. Saya tahu Army of God itu selalu dikenal sebagai
anak-anak muda yang terus antusias, semangat melayani Tuhan, berapi-api setiap hari. Ya, itu adalah identitas kita dan tidak boleh pudar sampai kapanpun. Sampai nanti kalau sudah menikah, sampai mungkin sudah beranak cucu, sudah menjadi opa oma, kita harus tetap on fire, kita harus tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh berapi-api. Nah, tapi ada satu hal yang kita juga tidak boleh lupa. Pastikan kalau setiap kita, waktu kita ini berapi-api melayani Tuhan, kita ini berapi-api di gereja, di CG, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus tetap bertumbuh. Amin. Bertumbuh itu adalah goal kita. Waktu kita ini sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan. Goal kita adalah untuk terus bertumbuh. Dan bahkan goal kita yang di paling ujung adalah kita mencapai perubahan demi perubahan sampai kita menjadi sama seperti serupa dengan Kristus. Bukan hanya kalau kita sudah, mungkin kalau kita sudah menjadi pemimpin di dalam CG, mungkin kita sudah di level coach atau team leader. Bukan seberapa banyak CG yang sudah kita lahirkan. Bukan seberapa lama kita sudah ikut Tuhan, bukan itu. Tapi waktu kita di akhir kita ketemu Tuhan, yang Tuhan lihat adalah apakah kita sudah semakin serupa dengan Dia. Oleh karena itu kalau kita sudah menerima keselamatan, bersyukur, terus kita harus mengerjakan keselamatan itu. Setiap hari, setiap waktu terus mengejar pertumbuhan. Bekerja keras sampai di goalnya, kita gak tahu kapan kita ketemu dengan Tuhan. Tapi yang terus kita lakukan adalah bagaimana caranya hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan waktu kita ini terus bertumbuh, melayani Tuhan semakin dewasa, semakin dipercayai banyak hal. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang muda yang antusias, yang berapi-api, semakin banyak pengalaman, kadang-kadang kita ini terjebak di beberapa area yang kadang kita tidak sadar. Nah, area-area ini yang kita nanti akan kita pelajari sama-sama agar jangan sampai ketika kita sudah mengikut Tuhan lama, banyak kepercayaan yang kita pegang, nah, dan tiba-tiba di tengah jalan kita tiba-tiba mengalami kemunduran atau tiba-tiba kita merosot, tiba-tiba kita terhilang. Jangan sampai ya, justru malah semakin banyak dipercayai, semakin banyak diberikan tanggung jawab, semakin lama ikut Tuhan, semakin punya banyak pengalaman, bahkan pengurapan kita semakin tajam, semakin matang. Justru kita harusnya lebih cepat menggenapi setiap janji Tuhan, semakin cepat untuk menggenapi rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita harus waspada kepada beberapa hal ini. Apakah hal itu? Yaitu kebiasaan suka menghakimi orang lain dan hidup dalam penghakiman. Kedua, kebiasaan ini itu kadang-kadang kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Kadang-kadang kita tidak bisa langsung mendeteksi kebiasaan ini. Karena kebiasaan menghakimi orang lain, juga kebiasaan yang satunya lagi adalah hidup di dalam penghakiman orang lain, itu hanya bisa diketahui oleh kita sendiri dan Tuhan. Kebiasaan suka menghakimi orang lain, kebiasaan hidup tinggal di dalam penghakiman, itu beda dengan kebiasaan seperti kita suka bicara kotor, kita suka bertindak kasar, kita suka marah-marah, kita ini orangnya ceroboh. Itu langsung bisa dideteksi penyakitnya dan orang itu bisa langsung memberikan teguran sama kita, orang bisa langsung memberikan masukan sama kita. Bahkan kita pun bisa langsung sadar, mungkin nih kita ini setiap hari dikenal sebagai orang yang sabar, orang yang lemah lembut. Tapi suatu hari karena kita mungkin capek, lagi banyak yang kita kerjakan, lagi banyak jadwal, lagi padat. Lalu kemudian ada masalah juga. Tiba-tiba kita nggak sengaja berbicara kasar atau berbicara yang negatif sama orang lain. Mungkin sepersekian detik setelah kita lakukan hal itu, kita tuh hati kita langsung tertegur. Loh, aku ini kan kebiasaannya ngomongnya lemah lembut, ngomongnya sabar. Tapi kok tiba-tiba aku bisa ngomong kayak gitu ya? Itu bukan aku. Kita bisa langsung mendeteksi. Tapi kebiasaan menghakimi orang lain dan tinggal di dalam penghakiman, itu adalah kebiasaan yang kita harus benar-benar bisa menutup mata, merefleksi diri sendiri, berani datang apa adanya dengan Tuhan,
dan lihat diri kita, hati kita ternyata masih perlu dibersihkan. Karena kebiasaan menghakimi orang lain, kebiasaan tinggal di dalam penghakiman itu biasanya kebiasaan yang tinggal di dalam hati, tinggal di dalam pikiran kita. Makanya orang lain banyak gak tahu. Nah, kebiasaan ini kalau kita biarkan terus menerus dan kita tidak sadar bahkan, atau mungkin Roh Kudus pernah tegur, pemimpin mungkin sekali waktu pernah tegur, tapi kita biarkan, kebiasaan itu akan menggerogoti hati kita, akan menggerogoti pikiran kita, dan kemudian lama-kelamaan akan menghancurkan hidup kita. Makanya ada firman Tuhan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana bisa terpancar kehidupan dari hidup kita seluruhnya kalau di dalam hati kita masih simpan sesuatu yang kurang mulia, sesuatu hal yang masih cemar. Tidak heran di firman Tuhan, di Alkitab itu cukup banyak diceritakan, dibahas ayat-ayat tentang supaya jangan sekali-kali kita menghakimi orang lain atau saling menghakimi satu dengan yang lainnya, apalagi sesama orang percaya. Jangan menghakimi. Karena Tuhan itu tahu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita yang perlu terus diselidiki, yang perlu terus dijaga. Supaya ketika kita semakin ikut Tuhan, semakin lama kita ini semakin dibawa Tuhan itu semakin tinggi. Bukan lalu untuk tiba-tiba jatuh, tetapi bisa terus semakin melesat seperti yang saya bilang tadi. Oleh karena itu, hai Army of God, siapkah hari ini hatimu untuk dibuka lebih lebar lagi. Biarkan Tuhan itu mengoreksi sampai kedalaman hatimu. Biar yang Tuhan dapati di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itu hanya sesuatu hal yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang kudus. Amin. Lalu perbedaan suka menghakimi dan tinggal di dalam penghakiman itu apa? Ini adalah dua hal yang berbeda, tapi ada persamaannya juga. Kita mau bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah suka menghakimi, kebiasaan suka menghakimi. Kita buka terlebih dulu di Roma 14 ayat yang pertama. Judul perikopnya, jangan menghakimi saudaramu. Ini juga termasuk salah satu ayat yang banyak sekali di Alkitab ya, tentang jangan menghakimi. Di ayat yang pertama dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Apa maksud ayat ini? Hai Army of God, Allah itu adalah kasih. Karakter terbesar Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mau bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, salah satu karakter yang harus kita punyai adalah kasih. Nah, di dalam kasih adanya adalah teguran yang nyata. Di dalam kasih, bukan penghakiman. Di dalam kasih itu adanya penerimaan antara satu dengan yang lainnya, bukan penolakan. Sedangkan menghakimi sesama kita, menghakimi orang lain itu adalah salah satu tindakan penolakan kita terhadap sesama. Mungkin kita di mulut kita bisa ngomong dengan orang itu atau kepada orang lain. Aku mengasihi kamu, aku sayang kamu loh, Koko Cece sayang kamu loh. Kita bisa ngomong dengan begitu vulgar, dengan begitu casualnya kita bisa ngomong seperti itu. Tapi di dalam hati siapa yang tahu? Sometimes di dalam hati waktu kita melihat seseorang dengan kelemahannya, dengan perbedaannya dengan kita, sometimes kita ini sekalipun sudah percaya sama Tuhan, kita sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kadang di dalam hati kita bisa muncul, ih apa sih? Ih kamu kok gitu aja gak bisa? Ih kok segitunya sih? Kita timbul di dalam hati perasaan yang negatif, perasaan memandang rendah seseorang tanpa kita sadar.
Padahal waktu kita semakin dewasa di dalam kasih, semakin dewasa di dalam Tuhan, kasih itu berani menerima perbedaan. Kasih itu berani menerima bahkan kelemahan. Walau bukan berarti kita setuju kalau orang itu melakukan dosa. Kita setuju dengan dosanya orang tersebut, bukan. Tapi orang yang mengasihi selalu memulai menerima orang lain. Coba dicek di hati kita masing-masing. Saya juga cek, apakah di dalam hati kita ketika kita menemukan banyak perbedaan di sekeliling kita, menemukan banyak kelemahan, banyak kesempurnaan di sekitar kita. Apakah kita jadi orang yang berhati besar dan menerima itu semua? Ataukah kita cenderung menghakimi segala ketidaksempurnaan di dalam hidup kita? Termasuk apalagi di hidup orang lain. Ayo AOGers, kita bangkit dari hal ini, mulai belajar menerima orang lain yuk. Saya lanjutkan firman Tuhannya di ayat yang kedua. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Allah saja menerima orang itu. Ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Biasanya hati atau pikiran yang suka menghakimi itu selalu menjangkiti orang-orang yang merasa lebih kuat. Orang-orang yang merasa dirinya lebih baik. Orang-orang yang merasa dirinya sudah punya banyak pengalaman. Orang-orang yang merasa dirinya aku paling benar. Sehingga aku berhak untuk menghakimi orang lain. Benarkah demikian? Bahkan kalau diingat-ingat lagi atau kita coba refleksikan, semakin kita tinggi di bawah Tuhan, semakin kita punya banyak pengalaman. Bahkan ditambah lagi dengan yang namanya jabatan, kepercayaan, posisi. Hati kita lebih mudah bisa menghakimi orang-orang yang di bawah kita. Termasuk orang-orang yang mungkin dipercayakan kepada kita. Awalnya sih mungkin motivasinya baik. Tapi lama-kelamaan akhirnya yang muncul dari hati kita adalah kita menghakimi orang tersebut. Hai para pemimpin, berhati-hatilah, jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Apakah benar hari ini hatimu masih murni seperti engkau pertama kali dipilih, sama seperti engkau pertama kali diurapi, didoakan untuk diberikan sebuah kepercayaan tertentu? Ataukah hari ini setelah sudah 3, 4, 5 tahun melayani jadi pemimpin, Tuhan bawa semakin tinggi. Ternyata tiba-tiba kita tidak sadar ada kesuperioran masuk dalam hati kita. Kesombongan itu masuk dalam hati kita. Sehingga kita cenderung cara kita memandang, cara kita berkata-kata, cara kita memperlakukan, cara kita memikirkan orang itu selalu penuh dengan penghakiman. Menghakimi kekurangan orang tersebut, apa yang tidak mereka bisa, apa yang mereka masih belum sanggup lakukan. Sebenarnya kalau mungkin kita berpikir, loh, lalu kalau aku misalnya nih peka dengan kekurangan orang lain, apakah itu salah? Lalu kalau aku melihat ada situasi kondisi yang tidak sempurna, lalu aku peka dengan hal itu, apakah itu salah? Oh tidak salah. Kepekaan terhadap sesuatu yang tidak sempurna atau kekurangan atau apapun itu tidak salah. Biasanya kita sebut sebagai sifat yang kritis atau karakter yang kritis. Beberapa dari kita mungkin sejak dari lahir, sejak dari kecil sadar dia diberikan gift oleh Tuhan menjadi seorang yang kritis. Jadi paham nih kalau ada situasi kondisi yang harusnya gak seperti ini, harusnya seperti ini. Nah itu tidak salah.
justru ketika Tuhan memberikan kelebihan itu di dalam diri kita, sebuah kritik yang muncul dari hati kita, dari pikiran kita harusnya ditujukan untuk membangun orang lain. Ditujukan untuk membuat situasi tertentu menjadi lebih baik. Nah, tapi apa perbedaannya kritik dengan kebiasaan suka menghakimi? Apa bedanya? Kita bisa cek di motivasi. Kalau kritik, mungkin kita memberikan kritik tertentu supaya orang lain berubah. Kita memberikan masukan supaya kondisi menjadi lebih baik. Tapi kalau penghakiman, itu selalu cenderung mencari-cari kesalahan orang lain. Penghakiman itu selalu, ya kalau kita berusaha mengkritik ini itu, menghakimi ini itu, sebenarnya tujuannya bukan untuk supaya orang lain lebih baik, tapi justru untuk menjatuhkan orang tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi adalah tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa diri kita itu lebih hebat daripada orang lain. Atau malah untuk membuktikan bahwa aku ini loh yang paling hebat. Di sanalah Tuhan tidak suka dengan yang namanya penghakiman. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Mencari lalu kemudian menjatuhkan. Teman-teman Augers, kita semua di muka bumi ini sama. Di hadapan Tuhan kita ini sama-sama pernah berdosa. Ya, lahirnya memang kita pernah dosa dari Adam dan Hawa, tapi kita sama-sama mulia karena diselamatkan oleh Yesus. Di hadapan Tuhan ini kita sama, sekalipun mungkin ada yang satu pelayanannya sudah sekian tahun, yang satu mungkin jabatannya sebagai pemimpin, yang satu mungkin baru mengikut Tuhan baru beberapa bulan. Tapi apapun itu, di hadapan Tuhan kita semua sama. Bahkan termasuk dengan orang yang berdosa, orang yang belum kenal Tuhan pun sama-sama semuanya mulia di hadapan Tuhan. Hanya mereka belum menerima kesempatan seperti kita untuk diselamatkan. Ayo kita kembali kepada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kehidupan ini. Yang selama ini mungkin kita lupa, kita hanya fokus ke diri kita sendiri dan lupa sama orang lain. Kita fokus kepada karir kita, pekerjaan kita, studi kita, bahkan mungkin perjalanan ministry kita. Kita hanya fokus sama itu, tapi kita lupa ke sekeliling kita. Sehingga muncullah hati yang arogan, hati yang sombong, mulai bosi di mana-mana, mulai merasa superior di mana-mana. Kesenioritasan itu mulai dipakai kemana-mana. Jadi kayak seolah-olah kita itu yang paling keren gitu ya. Semuka bumi ini gitu ya, sekota kita, segereja kita, minimal deh di CG itu kayak kita tuh bangga. Apalagi kalau kita itu sudah jadi CGL, aku ini loh CGL. Kamu mah sponsor aja belum. Aku ini loh CGL, aku ini loh coach. Apalagi waktu kita nilik ke CG1, CG yang lain. Kita merasa aku ini loh dipakai Tuhan sampai sejauh ini. Hai, please hai anak-anak Tuhan. Ayo kita mulai belajar untuk cek hati kita. Dalam-dalam ada gak sih sesuatu hal yang gak berkenan di dalam hati kita. Masih Tuhan dapati kita suka menghakimi orang lain. Mari belajar menerima perbedaan termasuk kekurangan orang lain. Lanjut di ayat yang berikutnya di Roma 14. Ayat yang ke-5-8. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di sini saya mau katakan, berhentilah sibuk
mengurusi urusan orang lain. Atau mungkin bahasa gaulnya, berhenti kepo dong dengan orang lain. Apalagi kalau hal itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau itu mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa sama orang itu, udah mending kita diam aja. Tapi kalau kita melihat orang lain, kok salah ya, apalagi itu mungkin teman segereja kita, aku deket sama dia, kok tiba-tiba dia berbuat seperti ini ya, berbuat hal yang negatif ya, kok dia tiba-tiba ngomongnya nggak enak ya, kenapa ya dia ya. Nah mungkin karena kita kenal dengan dia, kita kalau memang benar-benar mengasihi dia, sayang sama dia, kita akan datang pada orang itu secara baik-baik dan menegur orang itu, mengingatkan orang itu dengan kasih. Pilih kata-kata yang tepat, pilih waktu yang tepat, supaya orang itu berubah. Bukan ketika orang lain mungkin lagi melakukan kesalahan, orang lain mungkin lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita justru malah ngomongin dia di belakang. Lalu kemudian mulai memandang rendah, mulai di hati kita mulai timbul rasa tidak suka sama orang itu. Mulai timbul di dalam hati kita melabel orang itu dengan kata-kata tertentu. Dan itulah kenapa Tuhan selalu minta setiap kita bisa memandang orang lain seperti Tuhan memandang. Ayo kita sekali lagi kuduskan hati kita. Supaya cara pandang kita juga dikuduskan. Karena ketika hati kita gelap, hati kita ini buta, maka cara pandang kita itu juga akan buta. Kalau hati kita salah, cara pandang kita akan salah. Terutama sama orang lain, apalagi sama Tuhan. Ya. Lebih baik yang kita lakukan adalah jangan fokus ke orang lain, tapi fokuslah dengan apa yang hari ini sedang kita kerjakan. Kepercayaan kita, mungkin studi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pengembalaan pelayanan kita, fokuslah di sana. Kerjakanlah semua itu dengan segenap hati untuk Tuhan. Sudah enggak peduli orang lain ya, sudah maksudnya bukan enggak peduli, tapi kita lebih kayak sudahlah ya urusan orang lain biarlah dia pertanggungjawabkan sendiri kepada orang lain. Tapi kalau kita mau lakukan sesuatu untuk mereka, pastikan kita lakukan sesuatu yang membangun mereka. Pastikan apa yang kita lakukan itu ada faedahnya. Pastikan apa yang kita lakukan itu bisa mengangkat dia. Bukan malah yang kita lakukan malah menjatuhkan dia. Kalau yang kita lakukan pasti menjatuhkan dia, sudah mending stop, mending diam aja. Nggak usah kepo-kepo, nggak usah terlalu ikut campur dan malah hati kita yang salah. Saya percaya kalau kita ini semakin fokus kepada diri kita, apa yang Tuhan percayakan di tangan kita, tanggung jawab yang ada itu akan bisa dikerjakan lebih baik. Kita akan bisa memakai setiap waktu kita itu dengan lebih produktif daripada kita ngurusin orang lain. Terutama kalau hari ini kita mungkin hari-hari ini kita lebih senggang karena kuliah online, sekolah online, lalu kemudian mungkin bekerja, ada sebagian yang bekerja dari rumah mungkin, atau ada yang tetap bekerja tapi bekerjanya masih ya setengah hari. Kurang lebih waktu-waktu kita akan hari-hari ini lebih longgar daripada waktu-waktu yang biasanya yang normal. Nah, disinilah kita bisa terjebak di area ini karena terlalu banyak waktu yang kita tidak gunakan dengan baik, kita bisa terjebak dengan mengurusi pekerjaan yang orang lain yang sebenarnya tidak perlu kita urusi. Mungkin waktu kita lewat Instagram, lewat sosial media yang ada, ayo daripada capek mengurusin orang lain, mending kita pakai setiap waktu-waktu yang ada untuk membangun diri kita. Amin. Di Roma yang kedua ayat yang pertama, kita mau agak maju dulu, Roma yang kedua. Nah apalagi ini tentang menghakimi orang lain yang ini. Hukuman Allah atas semua orang judul berikutnya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka dengan yang berbuat yang demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Sampai di sini.
Nah, yang perlu kita cek adalah, atau karena mungkin kebiasaan kita sudah terbiasa mengurusi urusan orang lain, hidup kita penuh dengan penghakiman terhadap orang lain. Kita sampai lupa merefleksikan diri sendiri. Kita sampai lupa melihat ke diri sendiri. Kita sampai lupa mengkoreksi diri kita sendiri. Kita menjudge orang lain pemarah, padahal kita gak sabar-sabar banget tuh. Kita judge orang lain, kamu sok tahu ah. Padahal kita juga bukan orang yang paling tahu segalanya. Kita judge orang lain, ini apa sih kamu ini cepu banget. Gini aja gak ngerti, gak update kamu. Padahal kamu juga gak update-update banget. Coba dicek, kita sendiri menaruh ukuran yang terlalu tinggi kepada orang lain. Dan kadang di sana kita lupa menaruh ukuran yang sama tingginya untuk diri kita. Ukuran yang kita pasang pada orang lain cenderung tinggi, kita tuntut mereka tinggi. Tapi ke diri kita menuntutnya gak terlalu yang gimana-gimana, udah biasa aja. Kita buka di ayat yang di Matius 7. Kita juga perlu berhati-hati di sini, di Matius 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di matamu, di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di sini juga perlu berhati-hati pemimpin. Kadang-kadang kita ini jadi pemimpin. Pemimpin itu kan selalu dikenal sebagai orang yang menuntun, yang menasehati, yang mengarahkan, yang menyarankan, bahkan mengajak orang-orang yang di bawah kita untuk berbuat baik, berbuat yang benar. Ayo, kamu begini loh, kamu harus lakukannya begini, harusnya kamu begini, begitu, dan lain seterusnya. Tapi coba dicek, kira-kira ketika kita sudah mengajarkan hal itu kepada banyak orang, mengajak orang untuk melakukan ini itu, sudahkah kita jadi pemimpin melakukannya lebih dulu? Atau jangan-jangan kita terjebak di yang tadi, seperti tadi. Kita suruh orang lakukan ini itu, anak rohani kita. Ayo kamu menginjil ya, kamu harus berdoa setiap hari. Ayo ya kamu harus lepas dari masa lalumu. Ayo ya kamu harus pulih, kamu harus begini begitu. Tapi kenyataannya di hidup kita sebagai pemimpin hanya kita dan Tuhan yang tahu, kita tidak melakukannya. Atau kita sebenarnya tidak terlalu mempush diri kita untuk lakukan hal tersebut. Nah disinilah firman Tuhan berkata, kita sama salahnya dengan orang itu. Kalau kita menuntut orang lain untuk berbuat sesuatu yang benar, pushlah diri kita lebih dulu untuk lakukan hal tersebut. Supaya jangan sampai ukuran yang diukurkan kepadamu itu diukurkan kepada kita. Dan orang lain jadi, kamu aja gak lakukan ini, kenapa kau harus lakukan itu? Seperti yang kamu mau. Di sanalah kita terjebak dan akhirnya kita gak bisa jadi terang. Kita tidak bisa jadi berkat untuk orang lain. Karena justru malah lewat penghakiman kita kepada orang lain, kita jadi batu sandungan untuk mereka. Ayo kita anak-anak muda kita sama-sama bangkit, entah itu kita di posisi pemimpin, entah itu kita di posisi masih belum jadi pemimpin atau calon pemimpin, masih baru bertobat, apapun itu. Ayo kita sama-sama koreksi diri kita lebih dulu. Kejarlah, bangunlah diri kita seperti apa yang Tuhan mau. Baru kita lakukan sesuatu untuk orang lain. Dan pastikan yang kita lakukan itu membangun. Amin. Suatu hari saya mau sharing sebuah pengalaman. Saya punya seorang teman. Dulu teman saya itu adalah orang yang cukup kalau ngomong itu ceplas-ceplos. Bahkan cenderung semua orang, bahkan bukan semua orang ya, rata-rata banyak orang tuh tersinggung dengan perkataannya. Jadi kalau dia ngomong apa-apa itu kadang-kadang kata-katanya itu terlalu menusuk, bahkan kadang-kadang kasar juga. Sampai ke saya juga, sampai kadang kok gini ya ngomongnya ya. Kok orang ini ngomongnya begini, gak bisa tah ngomong yang lebih halus sedikit, gak bisakah ngomong yang lebih diatur sedikit. Itu mungkin sekali. Beberapa waktu kemudian
dia seperti itu lagi. Saya dalam hati, kok gini lagi ya. Beberapa kali lagi dia ngomong seperti itu lagi dan itu dilakukan dia terus menerus. Sampai hati saya gitu ya merasa kayak orang ini apa sih? Dia ini, jujur dia orangnya sedikit lebih tua dari saya gitu ya. Orang ini loh harusnya kan lebih dewasa dari aku. Harusnya orang ini kan lebih bisa mikir kalau ada masalah begini dia nggak perlu ngomongin kata-kata yang begini. Akhirnya saya singkat cerita saya cerita gitu ya sama suami saya. Ini loh dia ini kok bisa yang ngomong kayak gini begini. Suatu hari saya ngomong lagi sama suami saya gitu ya. Ini loh kok bisa ya dia ngomong kayak gini. Aduh nggak tahu sudah malas sudah ngomong sama dia gitu ya. Suatu hari saya itu sampai di waktu-waktu saya sendiri gitu ya. Tiba-tiba dalam hati kepikiran orang ini. Dalam hati orang ini nih. Gimana ya, kok dari dulu ngomongnya kayak gitu, gak memberkati, bikin orang ini gak senang di dekatnya, bikin orang ini jadi terluka. Tiba-tiba muncul dalam hati saya, kalau kamu terus ngedumel dalam hatimu sendiri, ngomong orang ini begini, bla 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 bla, itu gak akan selesai. Justru kamu malah akan sama seperti dia. Saya kaget dong, loh kok bisa Tuhan gitu ya. Tuhan cuman ngomong simpel, kalau kamu mengasihi orang ini, kamu datang aja sama orang ini, kasih tahu dia apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau kamu memang mengasihi orang ini, gitu ya. Akhirnya suatu hari saya memberanikan diri, walaupun itu tidak mudah, ke salah seorang teman saya cari waktu yang terbaik, saya lihat moodnya, karena orang ini gampang panas gitu ya. Cari moodnya, cari selanya, lalu saya ajak ngobrol, dan di sanalah saya baru kasih masukan. Kalau ngomong jangan gini dong. Ini kan bikin orang itu kaget. Aku aja kaget loh waktu kamu ngomong kayak gitu. Jujur aku jadi ngerasa kayak sakit hati, kecewa gitu ya sama kamu. Tapi aku percaya kamu tuh baik. Aku tahu kamu bisa mengatasi setiap masalah tanpa harus marah-marah. Di sana baru dia, iya. Nah setelah itu ya sudah. Saya nggak menghakimi dia lagi, nggak tahu di dalam hati itu langsung tiba-tiba plong sekali. Kalau dia buat kayak gitu lagi saya ya udahlah, it's okay, biarin aja gitu. Yang penting kalau tiap kali ada waktu saya kasih tahu dia. Kalau hari ini Anda melihat ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan, kurang mengenakkan, situasi, kondisi, adakah keberanian di hatimu untuk lakukan sesuatu yang bisa membangkitkan orang itu jadi lebih baik, membangun orang itu jadi lebih baik, atau membuat situasi di sekelilingmu itu jadi lebih baik. Bukan hanya berani di dalam hati, menghakimi di dalam hati. Berani menghakimi di dalam pikiran kita. Bukankah itu sifat seorang pengecut di dalam kasih? Itu harusnya tidak ada orang yang pengecut di dalam kasih, itu harusnya ada keberanian. Keberanian untuk menyatakan kasih yang nyata. Amin. Jangan ada lagi, saya tulis begini untuk Army of God kita semua. Jangan ada lagi tatapan yang sinis, yang merendahkan. Jangan ada lagi pikiran dan tindakan yang menjatuhkan. Ayo sama-sama saling membangun, mengangkat, menopang satu sama yang lain. Apalagi sesama Army of God, sesama anak-anak yang cinta Tuhan. Ayo bersatu hati, supaya kita sama-sama mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Amin. Yang kedua, tinggal di dalam penghakiman. Tinggal di dalam penghakiman adalah seseorang yang mungkin kalau yang tadi itu lebih superior gitu ya. Wah menghakimi. Tapi kalau orang yang tinggal di dalam penghakiman itu kebalikannya. Orang yang hidup lebih mengutamakan apa kata orang terhadapmu. Hidup yang lebih mengutamakan tentang dirimu. Apa katamu tentang dirimu. Daripada apa kata Tuhan tentang dirimu. Jadi maksudnya orang ini tuh lebih memperhatikan apa kata orang lain kepada dirinya. Apa kata dirinya terhadap dirinya sendiri, padahal belum tentu benar. Dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Yang pertama tentang, ya kita itu harus mendengarkan pendapat orang lain. Masukan, kritikan, teguran, yes kita harus mendengarnya. Tapi bukan itu yang terutama, bukan itu yang harus paling kita pikirkan setiap hari, kita renungkan siang dan malam, bukan. Yang harus kita renungkan siang dan malam adalah firman Tuhan. Kalau kata-kata orang lain, apalagi kalau itu isinya negatif semua atau berisinya kritikan, itu kita terima, lalu kita refleksikan dan kemudian kita berubah. Kita pikirkan apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih baik. Seringnya
ini seringnya satu teguran atau satu kritikan dari orang lain ya yang datang ke hidup kita itu lebih sering kita ingat-ingat dan kita simpan terus daripada 100 atau 1000 pujian yang pernah dia berikan dalam hidup kita. Benar enggak? Kadang kita lebih banyak dipuji, tiba-tiba ada kritikan nih muncul ke hidup kita. Kita bisa seharian, mungkin gak bisa makan, gak bisa tidur, mikirin, wah aku kayak gini ya, aku kayak gini ya. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Kayak seolah-olah tidak tahan terhadap kritikan. Ayo bangkit. Kritikan itu gunanya untuk membangun kita. Apalagi kalau kritikan, masukan, nasihat, itu datangnya dari orang tua kita, datangnya dari pemimpin kita, datangnya dari sahabat kita, atau orang yang mengasihi kita. Kita sudah uji orang ini benar-benar mengasihi kita. Mendampingi kita di kala senang, di kala susah, orang ini selalu ada. Nah ini nih orang kalau dia memberikan kritikan, memberikan masukan, memberikan arahan, itu berarti tujuannya untuk membangun diri kita. Jangan salah paham. Jangan sampai ketika orang tua atau mungkin pemimpin memberikan kritikan kepada hidup kita, kita langsung salah sangka sama orang ini. Langsung, pasti pemimpinku ada maksud lain. Pasti orang tuaku ini gak suka sama aku, lebih suka sama kakakku. Salah persepsi, salah respon hati. Padahal kritikan yang datang dari orang-orang yang mengasihi kita, itu tujuannya pasti baik. Coba dipikirkan lagi. Nah, yang kebalikannya yang terjadi adalah kadang-kadang kita ini lebih peduli kepada kritikan yang datang dari orang yang tidak kita kenal. Contohnya netizen di sosial media. Mungkin kita punya bakat untuk fotografi gitu ya. Waktu kita post itu di sosial media, loh kok likesku sedikit ya. Orang tua kita, pemimpin kita, sahabat kita bilang, loh itu bagus. Tapi likes-nya sedikit dan kita bisa seharian semalaman berpikir bahwa ini kayaknya enggak bagus deh. Kita lebih mendengarkan orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak terlalu dekat dengan kita. Bahkan alih-alih kita enggak tahu orang itu mengasihi kita atau enggak. Hanya lewat likes. Atau mungkin kita berpikir followersku kok sedikit ya. Kok enggak seperti si ini, si itu followersnya banyak. Padahal kita sama-sama pelayanan singers loh, kita sama-sama WL. Mungkin dia yang lebih daripada aku. Mungkin dia. Identitas kita jadi ditentukan oleh apa kata orang yang tidak mengenal kita justru. Terbalik. Ayo coba dibetulkan. Kalau selama ini persepsi kita, cara pandang kita seperti itu, coba ayo ditukar. Yang lebih harus kita dengarkan adalah apa kata Tuhan, apa kata orang-orang yang mengasihi kita, yang apa kata followers, apalagi orang yang tidak kita kenal, udahlah abaikan. Apalagi kalau mungkin kita sering dibully, kita sering dikata-katai, entah itu di sekolah, entah di kampus dan lain sebagainya. Kita punya orang-orang, kenalan orang-orang yang suka bully kita. Nah ini saya mau kasih tahu, udah gak usah didengerin. Karena percayalah orang yang membulimu itu orang yang tidak mengasihimu. Orang yang suka judge kamu, macam-macam apalagi hal yang negatif sampai kamu ini jadi down, jatuh, kamu dipermalukan. Percayalah orang itu tidak mengasihi kamu. Jadi kamu tidak perlu mendengarkan mereka. Amin. Yang kedua, kata dirimu tentang kamu. Sebagai manusia gitu, memang sih kita tidak bisa dipungkiri. Kita itu lebih sering mengingat-ingat kekurangan atau kegagalan kita di masa lalu. Ya, kalau orang yang tinggal di dalam penghakiman tuh sukanya begitu. Yang diingat-ingat kegagalannya, yang diingat itu kesusahannya di waktu itu. Padahal sekarang ini sudah berhasil. Tapi kita kadang-kadang lupa dengan keberhasilan yang sudah kita capai sekarang. Yang diingat yang terdahulu, kegagalan itu. Nah, akhirnya itulah yang kita percayai. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Akhirnya kita gagal. Kita tinggal di kegagalan kita yang terdahulu. Kita balik lagi gagal. Dan kemudian konyolnya kita bertanya, kenapa ya aku gagal lagi? Kenapa aku di titik ini lagi? Padahal itu yang kita percayai. Kita tidak pernah bangkit dari masa lalu. Kita tidak pernah bangkit dari kesalahan kita. Padahal kesalahan, kegagalan yang pernah kita alami, tujuannya itu adalah supaya kita belajar. Supaya kita punya pengalaman. Agar kita tidak lakukan kesalahan yang sama. Tuhan izinkan,
Yes, Tuhan izinkan sometimes. Ketika kita mengalami kegagalan 1, kegagalan 2, 3, Tuhan izinkan. Tapi bukan supaya kita down, supaya kita terpuruk, bukan. Tapi justru supaya kita belajar, supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin matang. Lalu kemudian kalau kita melihat kekurangan kita, kenapa kok kita ini melulu melihat kekurangan kita? Saya mau katakan justru Tuhan itu ketika taruh kekurangan di hidupmu, tujuannya adalah supaya kamu tahu bahwa setiap kita itu tidak sempurna, yang sempurna hanya Tuhan. Setiap kita ini butuh Tuhan. Amin. Setiap orang yang percaya harus tahu setiap kelemahan di diri kita. Ketika kita ini mengandalkan Tuhan, kita ini bergantung kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah kelemahan kita jadi kekuatan bagi Dia. Bisa jadi alat yang tajam di tangannya. Tuhan bisa pakai itu. Tapi adakah engkau percaya dengan apa kata Tuhan dibanding dengan apa katamu tentang dirimu sendiri? Mengapa sih kita suka tinggal di dalam penghakiman? Baik itu penghakiman orang lain, penghakiman diri kita terhadap diri kita. Jawabannya adalah karena kita masih belum berdamai dengan kesalahan di masa lalu kita. Kita belum berdamai dengan diri kita. Saya mau ajak setiap kalian, ayo berdamai yuk. Kita salaman sama masa lalu kita, sama kesalahan kita, lalu kemudian say goodbye. Jangan ngomong, see you soon ya, jangan. Seringkali kita sudah mau goodbye ya, tapi kita pikirin lagi, ya udah kita kembali lagi ke masa lalu kita. Kalau udah goodbye ya goodbye. Biarlah yang terjadi di masa lalu, sudah biarin itu jadi pembelajaran yang baik. Ya, yang terakhir, bagaimana supaya kita berhenti di dua area tadi. Dua area menghakimi, jadi yang superior, sombong banget, dan kemudian berhenti dari area tinggal di dalam penghakiman. Kita buka di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yang pertama, temukan identitasmu di dalam Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu harus tahu, siapapun hari ini kamu yang mendengar firman Tuhan ini, kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Seberapa hancur pun masa lalumu, latar belakangmu, ataupun kondisimu sekarang tidak baik, tapi hari ini saya mau berkata dalam hidupmu, kamu telah dipilih Tuhan. Tuhan mau menguduskanmu, memakaimu untuk pekerjaannya. Amin. Gimana caranya kita bisa menemukan identitas firman Tuhan tadi? Identitas kita tadi di dalam Tuhan bukan hanya satu ayat ini. Kita harus menemukannya setiap hari di dalam firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Renungkan siang dan malam, ingat-ingat, perkatakan dalam hidupmu engkau siapa. Dulu saya selalu merasa diri saya, aku gak bisa, aku ini memang gak seperti dia, aku ini begini-begini. Tapi waktu saya tahu identitas saya di hadapan Tuhan, aku anak Tuhan. Tahukah Anda, satu hal yang saya dulu lakukan adalah, saya berdiri di depan cermin. Dulu, ketika saya dulu belum pulih, belum tahu identitas saya masih peralihan dari Dewi yang dulu ke Dewi yang sekarang. Saya selalu perkatakan, enggak, Dewi kamu cantik. Kamu berharga di mata Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan, kamu punya banyak talenta. Saya perkatakan sesuai dengan apa yang ada di firman Tuhan. Kamu dikasihi karena dulu saya ini orangnya selalu minder, selalu merasa gak bisa apa-apa, selalu ngerasa penakut, selalu ngerasa orang lain yang lebih jago, selalu ngerasa kayaknya orang lain yang lebih disukai dibanding aku. Aku ini orangnya kaku, gak bisa gini-gini, aku ini begini-begini. Selalu yang saya lihat kelemahan diri saya sendiri. Selalu menjudge diri saya sendiri. Tapi selain saya baca firman Tuhan, yang saya praktekkan adalah setiap hari. Saya bangun pagi, bukan bangun pagi aja sih, tapi waktu saya selesai mandi, saya dulu make up, ngisi sisiran atau apa, saya selalu perkatakan itu di depan cermin untuk diri saya sendiri. Perkataan firman Tuhan itu dalam hidupmu supaya imanmu bangkit, supaya identitasmu itu semakin benar-benar masuk di dalam hidupmu dan kamu berdiri seperti sebagaimana yang Tuhan mau. Amin. Yang kedua, fokus pada rencana Tuhan di hidupmu. Hari ini
Apa yang jadi mimpimu, apa yang jadi cita-citamu, itu pemberian dari Tuhan. Kerjakan yuk sungguh-sungguh, dimulai dari 5 roti 2 ikan yang ada di tanganmu. Dimulai dari keluargamu, dimulai dari studimu, pekerjaanmu, dimulai dari mungkin hari ini kamu ada memegang beberapa pelayanan, dimulai dari sana. Coba diatur gimana caranya supaya kita ini bisa fokus kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tidak berarti jadi self-center, yang kemudian setelah ini kita cuma mikirin diri kita sendiri, apa yang baik untuk diri kita, apa yang untuk membangun kita. Bukan itu. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah kita fokus pada diri sendiri. Dan kalau kita memikirkan orang lain, ya itu tidak salah. Pikirkan, tapi pastikan kita lakukan sesuatu yang membangun. Seperti apa yang saya katakan tadi di awal. Pastikan kita do something buat orang lain yang pastinya orang lain ini akan diberkati lewat hidup kita. Bukan malah do nothing, itu juga salah. Yang ketiga, saya undang tim Praise and Worship untuk naik. Yang ketiga, waktumu akan semakin produktif dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan di hidupmu, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengurusi orang lain dan mengasihani diri sendiri. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah berdamailah, ampunilah seorang dengan yang lain. Mungkin hari ini, gak tahu, waktu saya siapkan firman Tuhan ini, saya rasa ada orang-orang muda, dia tidak menjudge orang lain, teman-temannya mungkin, tapi dia selalu judge orang tuanya. Karena mungkin papa mamamu dulu pernah bercerai, atau keluarga papa, hubungan papa mamamu tidak harmonis sehingga ketika setiap kali kamu pulang ke rumah, kamu selalu menatap sinis orang tuamu dan kamu selalu menghakimi mereka. Saya mau ingatkan, hey, kamu belum pernah ada di posisi mereka. Kamu tidak tahu kenapa mereka melakukan hal itu, mereka melakukan kesalahan itu. Tapi bukan hak kita untuk menghakimi mereka, apalagi dia adalah orang tua kita. Lalu kemudian ampunilah dirimu sendiri. Saya rasa ada orang-orang yang perlu berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu pernah melakukan suatu hal yang mungkin orang lain tidak tahu, itu adalah perbuatanmu yang sudah paling hancur di dalam hidupmu, paling gak karu-karuan di dalam hidupmu, masih ada kesempatan. Tuhan masih berikan kamu kesempatan karena hari ini kamu masih hidup, karena hari ini kamu masih bernafas. Yang paling penting adalah hari ini, ampuni dirimu sendiri. Berdamailah dengan masa lalumu. Amin. Army of God, ayo bangkit. Ayo bangkit, kita melesat dipakai Tuhan. Berhenti ngurusin orang lain. Berhenti kita menjudge diri kita dengan hal-hal yang negatif. Ayo kita stop, kita fokus, kita menatap Tuhan. Kita fokus sama Tuhan, fokus ke dalam pekerjaannya, dalam rencananya untuk kita. Kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Satu anak Tuhan dengan anak yang lain. Sesama rekan pelayanan Tuhan, sesama rekan pelayanan, sesama CGL mungkin. Kalau kita gandengan dengan anak rohani kita enak, gampang. Tapi kalau sama CGL, sesama coach, tidak ada lagi persaingan ya. Kita sama-sama gandengan tangan. Supaya kita sama-sama semakin mulia di hadapan Tuhan. Semakin serupa dengan Dia. Supaya rencananya digenapi di muka bumi ini. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita naikkan lagu ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
rindu berdoa buat kalian yang hari-hari ini maupun sudah lama. Kalian tahu setelah firman Tuhan tadi disampaikan bahwa kalian termasuk dari satu di antaranya, yaitu aku masih sering tinggal di dalam penghakiman orang lain maupun penghakiman akan diriku sendiri. Maukah hari ini dengan rendah hati, kalau kamu itu orangnya, taruhlah tanganmu di dada. Biar hari ini Tuhan Yesus yang membebaskanmu. Tuhan Yesus bebaskan aku dari mungkin rasa bersalah terhadap diriku. Bebaskan aku Tuhan dari kesalahan yang dulu mungkin aku pernah buat. Aku juga mau mengampuni orang lain yang pernah salah dalam hidupku. Belajar yuk mengampuni dirimu sendiri. Kesalahan apa yang pernah kau lakukan di masa lalu? Siang hari ini letakkan di kaki Tuhan. Tidak usah diingat-ingat. Tuhan pun tidak menghakimimu. Tuhan hari ini mau memelukmu dengan kasih. Datang di hadiratnya, jangan malu. Hampiri tahtanya. Karena hari ini dia datang bukan untuk menghakimi, dia datang sebagai Bapa yang memeluk anaknya. Dia mengasihimu karena engkau berharga di matanya. Dia mengasihimu karena dialah yang menciptakanmu. Dia punya rancangan yang indah untukmu dan untuk masa depanmu. Yang kedua, mungkin untuk kita yang merasa sorry Tuhan, karena hatiku dipenuhi dengan kesombongan, dengan kesenioritasan, hati yang terlalu merasa paling benar, akhirnya sering menghakimi satu dengan yang lain. Hari ini saya mau ingatkan, Tuhan saja yang punya hak untuk menghakimi. Dia tidak menghakimi kita. Dia tidak menghakimi kita. Bahkan ketika dia menghakimi, dia menghakimi di akhir zaman seturut dengan kebenarannya. Bukan lewat perasaannya saja. Tapi dia tidak gunakan itu. Justru dia setiap hari terus menunggu banyak orang lain berubah. Terus memberikan kesempatan demi kesempatan bagi mereka yang lemah. Dia Allah yang baik. Maukah kita semakin serupa dengan dia? Biar apa yang kita punya, pengalaman kita, pengetahuan kita, kita letakkan hari ini di bawah kakinya. Supaya hari ini setiap hal yang kita punya hanya untuk memuliakan dia. Bukan untuk membuat nama kita masyhur, bukan untuk memberitakan supaya kita ini hebat, bukan. Supaya mengangkat orang lain jadi lebih baik. Supaya mengangkat mereka dari keterpurukan, supaya kelebihan kita dipakai memberkati banyak orang. Berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang hari ini mungkin merasa superior, merasa sombong. Hari ini biar kami cabut setiap akar-akar dosa, kesombongan, kesenioritasan, merasa bisa, merasa mampu. Bahkan kami mau letakkan kelebihan kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Ini kami datang rendah hati. Berikan kami hati yang humble. Berikan hati seperti hati-Mu. Berikan mata kami bisa memandang orang lain seperti Tuhan memandang. Berikan tangan seperti Tuhan melayani. Supaya kami semakin disempurnakan seperti Engkau. Kedua-duanya, baik itu yang merasa superior, yang sudah dipulihkan, yang sudah dibebaskan, kita sama-sama bangkit menjadi semakin serupa dengan Dia. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pakai setiap kami, pakai kami lebih lagi, pakai kami untuk rencana-Mu, untuk menggenapi setiap janji-Mu. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Teman yang streaming di rumah, kalian juga bisa siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Saat tak ada tujuan, Kau datang, tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku jadi
tujuan hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Saya undang teman-teman yang di rumah bisa bangkit berdiri sama-sama. Persiapan roti dan anggur di tangan. Tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Mari sama-sama taruh tangan kita di dada kita. Kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Ya Rabbaka Ramakaramaya, Shikaya Rabbaka Ramakaramaya, Shikaya Ramaya, Kira Ramaya Ramaya Ramu, Kira Ramaya. Terima kasih ya Tuhan buat cinta dan kasih. Oh Rama 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 Ramaya. Biar kasih-Mu jamah hidup kami, kasih-Mu bahkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Sekaya raba 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 Yesu, bina raba Yesu. Terus angkat suaramu sembah Dia, sembahlah Yesus. Ya raba 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 Yesu, sekaya raba raba raba. Raba takara raba raba raba, raba takara raba raba raba. Biar hati kami ya Tuhan dipenuhi oleh kasih Allah. Biar hati kami diperbaharui oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdamailah dengan dirimu. Yesus mengasihi kamu dan saya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Kami rasakan hari ini hati kami dibebaskan. Ada satu kelegaan yang kami rasakan. Kami tidak lagi menjadi orang yang terhakimi. Dan kami juga minta ampun di hadapan Tuhan kalau ada di antara kami yang kami merasa senioritas ya Tuhan. Kami merasa lebih senior daripada yang lainnya. Ampuni kesombongan kami. Ampuni keegoisan kami ya Tuhan. Bahkan hari ini kami memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Sungguh besar pengorbanan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di roti saya ada satu kata-kata. Ayat firman Tuhan yang saya rasa ini baik buat kita semuanya. Ini bagus buat kita semuanya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya ulangi sekali lagi. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersukacitalah karena Yesus ada dalam hidupmu. Bergembiralah karena Dia. Bergembiralah karena engkau sampai hari ini tetap mengiring Tuhan. Bersyukurlah dengan keadaan yang ada karena engkau masih punya Tuhan. Maka engkau akan lihat Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Terima kasih ya Tuhan. Biar hari ini hati kami diliputi oleh kasih Allah. Biar hari ini hati kami diliputi oleh sukacita daripada Tuhan. Kami mau terus bergembira karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang berperkara atas kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menghargai kehadiran Tuhan tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sekali lagi ini adalah roti biasa. Tapi percayalah pada
hari ini, waktu kita mengangkat roti di tangan kanan kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Biarkan izinkan Yesus tinggal dalam hati kalian, dalam hidup kalian. Teruslah berubah seperti yang Tuhan inginkan atas kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan, bentuk dan jadikan kami indah sesuai dengan yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kami. Matius 26 ayat yang ke-26 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi buat pengorbanan. Kami mengasihi Engkau. Mari makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur, soda atau minuman yang lain, teh di tangan kanan Anda. Angkat di hadapan Tuhan. Angkat lebih tinggi lagi, kita adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus. Biar darahnya hari ini menjadi perlambang kita milik Kristus sepenuhnya. Kuduskan kami, layakan kami ya Tuhan. Kami mau terus menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dengan cara kami menjaga kehidupan kami, menjaga perkataan kami, menjaga kekudusan kami ya Tuhan, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Ini sebagai wujud kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Siapakah kami ini ya Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan? Siapakah kami ini ya Tuhan sampai Engkau angkat kami menjadi anak-Mu? Siapakah kami ini ya Tuhan sampai Engkau berkata kami adalah biji mata Tuhan? Sungguh betapa berharganya hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala pelanggaran dosa kami. Kami juga terus berdoa buat keluarga kami yang belum mengenal Engkau, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Pakai hidup kami, melalui hidup kami biar banyak orang diselamatkan. Nama Yesus ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Mari minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiara bakara lama Yesus. Shikayara baramara mayas. Animi kariara bakara lama Yesus. Shikayara bara. Shikayara bara. Terus bentuk kami jadi seperti-Mu ya Tuhan. Kirara ramaya ramu. Kirara ramaya su. Oh ramaya se. Oh kami mau seperti-Mu Yesus. Riara bakara bara. Uribi kayara bara. Uriya karara bara. Shikayara bara. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu. Ini kami ya Tuhan. Terus bentuk dan jadikan kami indah. Memuliakan aku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan, sekali lagi memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dengan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
Kami tahu kami masih menjadi anak-anak muda yang jauh daripada kesempurnaan. Bentuk dan jadikan kami indah ya Tuhan. Didik kami, perbarui hati kami, hidup kami, tingkah laku perbuatan kami ya Tuhan. Kami mau terus iring Engkau sampai akhir hidup kami. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang selalu menuntun kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Untuk kami boleh menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Biar saat orang-orang melihat kami, mereka melihat Yesus Kristus. Urapi dan pakai kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga kami. Biar di masa-masa ini ya Tuhan, keluarga kami terus percaya kepada Tuhan. Khususnya orang tua kami. Mereka tetap punya hati yang besar, hati yang percaya bahwa badai pasti berlalu. Kalau Tuhan izinkan badai itu menerpa, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Ajar keluarga kami tetap bergandengan tangan, tetap percaya Tuhan baik. God is good all the time. Setiap waktu, setiap saat Tuhan baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan jadikan kami anak-anak muda yang terus mendukung keluarga kami. Mendukung saudara-saudara kami yang ada di luar. Untuk mereka tetap percaya bahwa Tuhan baik. Dan kami juga berdoa biar pandemi ini segera berakhir atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan buat para medis ya Tuhan. Untuk mereka segera menemukan obat atau vaksinnya. Supaya pandemi ini segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan khususnya kami berdoa biar melalui kejadian ini ya Tuhan, ada banyak orang berbondong-bondong datang kepada Kristus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selamatkan orang-orang yang belum mengenal pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa. Berkat yang melimpah. Berkat yang tidak pernah berakhir mengalir atas kehidupan kalian semuanya. Dan biarkan cinta, kasih daripada Yesus Kristus selalu baru setiap pagi buat kehidupan kita semuanya. Memberkati keluarga kita, mengasihi keluarga kita. Biar waktu mesbah doa dinaikkan, kasih Yesus mengalir, memberikan damai sejahtera buat keluarga kita. Dan terimalah juga kuasa, pengurapan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan di dalam satu kekekalan, ke dalam kekekalan yang lain, ke dalam satu perkara-perkara yang ajaib, kepada perkara-perkara yang ajaib yang lainnya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 God bless you semuanya. Haleluya. Shalom semua, bagaimana ibadahnya tadi? Saya yakin sangat membangun dan memberkati buat kita semua. Dan saya juga mau mengajak buat teman-teman yang belum pernah join ke dalam komunitas rohani atau connect group, teman-teman dapat bergabung di dalam CG-CG yang ada di kota di mana teman-teman tinggal sekarang. Dan teman-teman juga dapat menghubungi kontak person yang tersedia. Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia di kota di mana teman-teman tinggal saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau memberikan persembahan yang kami miliki Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saya juga mau mengingatkan buat teman-teman semua, apabila keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan rajinlah untuk mencuci tangan. Sampai jumpa di ibadah Army of God minggu depan. God bless you.